Baik, pada minggu ini ya kita akan bahas mengenai perulangan ya, looping, while dan do while ya. Ada dua lagi perulangan ya. Ada while dan do while ya. Nah, sebelumnya minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai perulangan untuk for ya, untuk for to do atau for don't to ya. Jadi for menaik dan for untuk menurun ya. Oke, nah kita lihat dulu di sini ya. Jadi pada prinsipnya sama saja perulangan for dengan perulangan while dan for dan do while ya. Namun ada beberapa di sini konsep perulangan itu sendiri ya. Nah, ini yang harus Anda pahami kapan Anda menggunakan perulangan for, kemudian while dan do while ya. Nah, pada prinsipnya sih untuk yang for dan while ini sama ya. For dan while ini sama. Tentu nanti untuk yang do while agak sedikit berbeda ya. Nah, perbedaannya di mana nanti kita lihat ya. Oke, perulangan while ya. Pada pernyataan while ya, pengecekan terhadap loop di sini ya. Oke, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awal sebelum tubuh loop ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika nanti dilakukan perulangan, di sini harus ada kondisi yang dicek, ya. Harus ada kondisi yang dicek, ya. Oke. Nah, kondisi itu apa? Kondisi itu adalah operasi perbandingan nanti, ya. Jadi selama kondisi itu terpenuhi, ya. Kondisi itu terpenuhi atau kondisi itu bernilai true, ya. Maka pernyataan yang ada di bawahnya atau tubuh perulangan itu akan selalu berulang, ya. Kalau selama kondisi ini bernilai true, selama kondisi bernilai benar ya. Kalau sudah false ya, sudah mencapai, berarti dia tidak akan melakukan perulangan lagi. Jadi artinya keluar dari badan perulangan. Nah, jadi perulangan ini banyak digunakan ya, banyak digunakan bila jumlah perulangannya itu belum diketahui ya. Nah, jadi nanti kondisional di dalamnya, ya. Jadi proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya itu bernilai benar, true, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah, gitu ya. Nah, ini yang harus Anda garis bawahi bahwa proses perulangan akan terus berlanjut atau akan terus berulang jika kondisinya ini ya bernilai true. Nah, ini harus bernilai true, ya. Selama kondisi ini bernilai true, maka dia akan terus melakukan perulangan. Nah, dan akan berhenti ya jika kondisinya itu bernilai salah atau sudah terpenuhi di sini. Kalau sini sudah terpenuhi, kondisinya salah berarti dia tidak akan melakukan perulangan. Oke, nah kita lihat di sini ya. Ini adalah contoh bagaimana penerapan while ya di dalam melakukan pencetakan angka atau statement perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-10 ya. Oke, Anda perhatikan di sini. Oke, kita punya tipe data X ya. Nah, ini X ini adalah tipe data untuk melakukan perulangan atau sebagai counternya, ya, atau sebagai counter, ya, atau sebagai apa namanya, sebagai penunjuk kapan perulangan akan berlangsung dan kapan perulangan itu akan berhenti. Nah, X inilah nanti yang akan menentukan, ya, yang akan menentukan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini bahwa X itu nanti diisi satu, ya. Awal variabel, artinya di sini dilakukan inisialisasi, ya. Di sini dilakukan inisialisasi. Nah, inisiasinya X-nya sama dengan satu, ya. Nah, saya gunakan di sini tabel, ya. Nah, ini untuk pengecekan, supaya Anda paham bagaimana sih cara kerjanya, gitu ya. Nah, ini kondisi I, ya. Ini kondisi I, ini adalah yang sebelah kanan ini adalah badan perulangannya ya, badan perulangannya. Misalkan di situ ada cout ya. Ada cout perulangan gitu ya. Ada cout perulangan. Perulangan ke berapa gitu ya. Perulangan ke gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, dan seterusnya ke bawahnya ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kondisi ya. Di sini ada kondisi. Kondisi di sini merupakan nanti dia juga sebagai batas akhir dari perulangan ya. Artinya ketika kondisi ini bernilai benar, ya, kondisi ini bernilai benar atau terpenuhi selama X ya,
selama X itu kurang dari sama dengan 10, ya, maka dia akan lakukan perulangan selama kondisi X itu kurang dari sama dengan 10. Nah, kita lihat di sini X-nya itu kan sama dengan 1, ya. Untuk di awal X-nya itu sama dengan 1. Dia akan cek di sini, ya. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10, ya. Nah, 1 kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kan nanti akan menghasilkan boolean, ya. Dia akan menghasilkan boolean. 1 kurang dari sama dengan 10, nah maka kesimpulannya adalah true. Kalau true, maka dia lakukan perulangan di sini. Nah, maka dia akan menampilkan cout perulangan ke, gitu ya. Nah, di sini dia tampilkan cout. Nah, ini kan perulangan. Nah, ini perulangan ke, gitu ya. Perulangan ke. Nah, kita cek di sini X, ya. X-nya itu berapa? X-nya itu, sorry, ini bukan I tapi X, ya. Nah, ini X-nya itu berapa? X-nya itu posisinya ada ke 1, ya, masih ke 1 di situ. Ya. Oke, kemudian pindah baris, ya. Nah, di sini Anda perhatikan, ya. Di sini ada increment, ya. Kalau kemarin kalau increment di dalam for itu kan increment untuk perulangan for, increment-nya itu ada di dalam perulangan for-nya, ada di dalam bentuk for-nya. Kemarin kan gini ya, for itu ya, int gitu ya, int x misalkan, oke, kemudian x sama dengan 1 misalkan ya, kemudian x kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Nah, kemudian ungkapan yang ketiganya itu, nah ini adalah increment-nya kalau di dalam for, ya. Nah, tapi untuk yang while, ya, nah itu ada di dalam badan perulangannya itu sendiri, ada di dalam badan perulangannya itu sendiri. Yaitu biasanya diletakkan di akhir statement, ya, diletakkan di akhir statement. Supaya apa? Nanti ketika nanti dia looping ke atas, ya, dia looping ya ke dalam while lagi. Nah, X-nya nanti bertambah 1. X-nya bertambah 1 karena ini increment X plus plus. Jadi nilai X itu nanti dia akan bertambah 1, ya, tadinya 1, kemudian X plus plusnya menjadi 2. Gitu ya. Nah, kemudian dia akan cek lagi di sini apakah 2 kurang dari sama dengan 10, ya. 2 kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kondisinya masih bernilai benar. Kalau bernilai benar, maka dia lakukan perulangan. Ya, berarti di sini perulangan ke, ya, perulangan ke, ya, ke. Nah, kemudian di sini dia cetak X, ya, X-nya adalah 2, ya. X-nya 2, gitu ya. Nah, kemudian INL, kemudian di sini ditambah lagi X-nya, X plus plus. Nah, berarti X-nya naik 1 poin ke atas. 1 poin, ya, X-nya menjadi dari 2 menjadi 3. Nah, sekarang 3 X-nya. Nah, cek lagi di sini 3. 3 kurang dari sama dengan 10. Nah, ternyata 3 kurang dari sama dengan 10 masih benar, ya. Kalau masih benar, berarti dia masuk ke badan perulangan di sini. Ya, berarti perulangan, ya, perulangan ke, gitu ya, perulangan ke. Nah, X-nya berapa? X-nya di sini posisinya di 3, ya. Oke, yang ini ya, sorry ya. X-nya di 3, ya. Nah, berarti perulangan ketiga. Nah, kemudian di sini naik lagi X-nya, increment X, ya. Nah, berarti yang tadinya 3 X-nya ditambah 1 poin, ya, menjadi 4, ya. Nah, 4 looping ke atas di sini. Oke, apakah 4 masih kurang dari sama dengan 10? Nah, berarti masih kurang, ya. Betul, 4 itu kurang dari sama dengan 10, maka dia looping. Terus, ya, kalau 10 bagaimana? X-nya 10, ya, ini supaya lebih cepat saja. Kalau di sini X-nya 10, ya, berarti 10 kali perulangan. 10 masih bisa nggak di sini? Ya, 10 kurang dari sama dengan 10. Misalkan 10 kurang dari sama dengan 10. Apakah masih bisa 10 kurang dari sama dengan 10? Nah, ini kalau ini kondisinya seperti ini, maka masih bernilai benar. Karena apa? Karena ada tanda sama dengan, gitu ya. Ada tanda sama dengan. Nah, berarti di sini apa? Perulangan ke, gitu ya. Kalau 10. Kalau X-nya 10, perulangan ke, gitu ya. Nah, ke, nah kemudian X-nya 10.
perulangan ke-10. Nah, gitu ya. Nah, kemudian X-nya tambah satu lagi, ya, X-nya increment, bertambah 1 menjadi 11 X-nya. Nah, kita lihat kalau 11, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Ya. Nah, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Ya, benar atau salah? Benar atau salah? True atau false? False, Pak. False ya. Nah, berarti kalau false itu bagaimana? Kalau false berarti dia tidak melakukan perulangan, ya. Berarti kalau misalkan X-nya sama dengan 11, nah berarti langsung dia ke menjalankan keluar perulangan ke return 0 gitu ya. Nah, berarti udah selesai ya. X-nya sampai 11, dia tidak masuk ke dalam badan perulangan lagi gitu ya. Nah, berarti sampai 10 gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke 10. Yang ke-11-nya berarti dia tidak masuk ke dalam perulangan. Oke. Itu yang untuk yang while ya. Jadi sebelum masuk ke badan perulangan dia akan cek dulu bagaimana kondisinya ya. Kalau kondisinya bernilai benar, maka dia akan masuk ke dalam badan perulangan. Kalau kondisinya salah, nah berarti dia keluar atau stop dari perulangan gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, pada contoh 1 perulangan while proses akan proses atau perintah mencetak kata-kata bahasa C++ akan terus dilakukan selama variabel X masih kurang atau sama dengan 10. Setiap kali perulangan nilai X akan bertambah 1 ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada contoh di atas ini bukan bahasa C++ ya. Nah, ini ya. Nah, ini harusnya ada di atas tapi kita skip saja. Ya, kita menggunakan yang ini gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita lakukan perulangan di sini, artinya di sini ada X++, artinya X++ itu X akan selalu bertambah 1 ya ketika dia lakukan perulangan. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau X-nya diinisiasikan sebagai 1 ya di sini, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali gitu ya. Nah, tergantung dari X-nya. X-nya mau mulai dari berapa? Kalau dari 1 ya berarti 1 sampai 10 ya seperti ini. Berarti X kurang dari sama dengan 10. X-nya mulai dari 1 kurang dari sama dengan 10. Jadi tergantung nanti kondisional X-nya mau disetting berapa, nilai akhirnya mau disetting berapa. Itu banyaknya perulangan. Ya. Oke, berarti X itu harus lebih kecil dibandingkan dengan nilai akhirnya di sini. Ya. Nah, tapi tergantung nanti down to atau increment atau menggunakan decrement di sini. Nanti ini akan berpengaruh atasnya, gitu ya. Oke, kemudian contoh 2 ya. Nah, contoh 2 di sini akan melakukan di sini perulangan ya. Nah, jadi selama I itu kurang tidak sama dengan 99 ya. Selama I tidak sama dengan 99, maka dia akan masukkan sebuah bilangan ya. Jadi Anda nanti dimasukkan bilangan ya. Terserah bebas bilangannya mau 1, mau 2, mau 3 gitu ya. Pokoknya selain ya, selain 99. Nah, kalau selain 99 ya, berarti dia akan looping terus gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti Anda akan diminta dimasukkan di sini ya, dimasukkan di sini, masukkan sebuah bilangan ya, I-nya kan disetting 0 ya. Nah, di sini I-nya disetting 0. Oke, masuk ke sini. Kalau I-nya sama dengan 0, nah berarti apakah 0 tidak sama dengan 99? Betul ya. 0 tidak sama dengan 99. Nah, berarti kan kondisinya true ya. Nah, kalau true, nah berarti dia masuk ke sini. Ya. Dia akan ngecek masukkan sebuah bilangan. Nah, Anda diminta untuk masukkan sebuah bilangan. Bilangannya bebas terserah. Ya, mau 100, 200, 300, ya mau 1, 2, 3 gitu ya. Bebas. Nah, nanti dia akan cetakkan bilangan yang Anda masukkan apa gitu ya. Nah, bilangan yang Anda masukkan nanti akan disimpan dalam variabel I. Nah, setiap angka yang dimasukkan
dan ditampilkan, ya, yang dimasukkan oleh Anda dan ditampilkan ke layar, dia akan looping di sini, dicek. Apakah yang Anda masukkan itu bilangannya tidak sama dengan 99, ya, tidak sama dengan 99. Kalau tidak sama dengan 99, ya, tidak sama dengan 99, artinya Anda akan diminta terus memasukkan bilangan tersebut, bebas bilangannya berapa, gitu ya. Dan kalau Anda masukkan di sini, ya, di sini bilangannya adalah 99, ya. Nah, dia akan ngecek di sini, ya. Bilangan yang Anda masukkan adalah 99. Nah, dia ngecek ke sini, ya. Apakah 99, ya, tidak sama dengan 99? Benar atau salah? 99 tidak sama dengan 99. Coba, benar atau salah? True atau false? False, Pak. False, ya. False. False. Nah, kalau false, ingat, kalau false itu berarti dia tidak masuk ke badan perulangan lagi. Kalau false berarti dia langsung ke return. Ya. Dia langsung ke return. Artinya dia akan melakukan perulangan, terus akan melakukan perulangan, ya, sampai Anda menginputkan angka 99, itu stop, berhenti perulangan. Ya. Nah, maka jalannya program nanti seperti ini. Masukkan sebuah bilangan 45. Oke, di sini bilangan yang Anda masukkan adalah 45. Kemudian looping lagi, masukkan sebuah bilangan, Anda masukkan 23. Bilangan yang Anda masukkan 23. Sampai terus, misalkan Anda terakhir di sini 99 Anda masukkan. Nah, berarti bilangan Anda yang Anda masukkan adalah 99. Nah, nanti 99 itu akan ngecek di sini. Dia akan looping 99. Ya, 99 tidak sama dengan 99, ya false, ya. Di sini false. Kalau false, ingat, false itu berarti dia keluar dari perulangan. Ya, langsung ke return, ya. Nah, itu prinsip dari perulangan, ya. Jadi kalau kondisinya selama itu benar, true, dia akan lakukan perulangan. Kalau false berarti dia keluar dari perulangan atau stop perulangannya. Oke, ini ada penjelasannya, ya. Jadi program diminta inputan dari user dengan tipe integer. Kemudian selama user belum memasukkan nilai 99, maka program akan terus melooping. Looping akan berhenti jika user telah memasukkan angka 99, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pernyataan do while, ya. Jadi pernyataan do while. Nah, pada pernyataan do while, tubuh loop itu berupa pernyataan, ya. Jadi tubuh loop itu berupa pernyataan. Jadi pernyataan do mula pernyataan dijalankan. Jadi artinya nanti sebelum kalau while itu kan tadi di atas itu dia sebelum masuk ke dalam tubuh perulangan itu kan dia harus cek dulu kondisinya gimana di sini, gitu ya. Kalau kondisinya bernilai benar, maka diizinkan dia looping satu kali, ya minimal satu kali looping. Kalau di sininya bernilai benar, gitu ya. Yang for juga sama, for juga dia sebelum masuk ke dalam perulangan di sini dia akan cek dulu kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya terpenuhi, maka dia lakukan perulangan. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia tidak lakukan perulangan, ya. Nah, berbeda dengan do while, ya. Nah, kalau do while pernyataan do dia mula-mula pernyataan itu dijalankan. Jadi satu kali dia izinkan untuk melakukan looping. Ya, kalau do itu, do while, ya. Jadi sekali dulu dia izinkan masuk, ya. Nah, setelah masuk dia akan cek kondisi, ya. Kondisinya akan diuji, ya. Nah, jika kondisi itu bernilai benar, ya, seandainya kondisi itu bernilai benar, maka pernyataan itu dijalankan lagi, looping lagi kalau kondisinya bernilai benar. Kalau kondisinya bernilai salah, ya, bernilai salah, maka pernyataan itu tidak dijalankan lagi atau looping berhenti, ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di sini ya. Nah, pada dasarnya struktur perulangan do while itu sama saja dengan while, ya. Sama saja. Hanya, nah ini ya, hanya pada proses perulangan dengan while, seleksi berada di while yang letaknya di atas, sementara pada perulangan do while, seleksi while-nya berada di bawah batas perulangan, ya. Nah, jadi di sini ya.
Kalau di dalam while itu seleksinya ada di atas, ya, ada di atas. Kalau while, kalau do while itu ada di bawah nanti, ya, ada di bawah. While-nya ada di bawah kondisinya, gitu ya. Nah itu perbedaannya, ya. Nah jadi perbedaannya kalau while itu ada di atas, ya, untuk kondisinya, ya. Kalau do while nanti ada di letaknya ada di bawah, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi dengan menggunakan struktur do while, ya, dengan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi satu kali perulangan, ya. Sekurang-kurangnya akan terjadi satu kali perulangan. Tapi kalau menggunakan struktur while for to do, dia tidak akan terjadi satu kali perulangan kalau kondisinya itu bernilai salah, ya. Tapi kalau pernyataan do while dia tidak mengabaikan dulu namanya kondisi, ya. Dia izinkan dulu satu kali masuk, ya. Kemudian di akhir perulangan dia akan cek kondisinya. Nah, kita lihat di sini bentuk umumnya, ya. Do pernyataan, while kondisi, ya. Anda lihat perhatikan di sini. Oke, lakukan perulangan di sini. Pernyataan ini akan dijalankan, ya. Setelah dia masuk ke dalam perulangan satu kali, di sini satu kali perulangan karena pernyataan ini yang dijalankan, dia akan cek, ya. Nah, ini while-nya itu terakhir. Berbeda dengan while yang tadi, ya. Yang tadi itu yang di awal itu adalah while kondisinya itu ada di awal. Kalau do while kondisinya ada di akhir perulangan, ya. Dia akan cek kondisinya. Kondisinya bagaimana? Kondisinya kalau misalkan kondisinya true, masih true, dia akan lakukan perulangan terus. Gitu ya. Dia akan lakukan perulangan. Kalau kondisinya false, berarti dia keluar dari perulangan. Dia tidak akan menjalankan perulangan, ya. Nah, jadi untuk do ini berbeda dengan while dan for, ya. Untuk do while itu pernyataan dijalankan minimal satu kali perulangan, ya, minimal satu kali perulangan. Entah itu kondisinya bernilai salah, entah itu kondisinya bernilai benar, gitu ya. Yang penting dia masuk dulu satu kali perulangan. Nanti di akhir dia dicek. Nih, udah satu kali masuk perulangan. Sekarang kita cek kondisinya bagaimana nih, benar atau salah. Kalau benar berarti dia masih looping, ya, dia masih looping. Kalau salah berarti dia tidak akan looping. Gitu. Ya, itu perbedaannya. Oke, kemudian kita lihat di sini, ya, ini contohnya, ya. Dia lakukan perulangan di sini, ya. Misalkan saya punya tipe data integer untuk X, ya. Kemudian X itu diisi 1, ya. Nah, Anda perhatikan di sini, do, ya, lakukan perulangan. Nah, lakukan perulangan. Nah, di situ tidak akan dicek dulu bagaimana kondisinya, gitu ya. Itu untuk yang do. Maka di sini dia tidak akan cek dulu, ya. Dia akan lakukan eksekusi ini, ya. Perulangan ke, gitu ya. Perulangan ke, gitu ya. Perulangan ke, nah di sini X-nya adalah 1, ya. Perulangan ke 1. Oke, kemudian X plus plus. Nah, berarti kan X-nya itu tadi 1, ya. X-nya 1, ya. X-nya 1 ditambah 1 berarti menjadi 2. Nah, berarti cek di sini, ya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Nah, itu ya. Nah, berarti diceknya itu di akhir perulangan, ya. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 10? Nah, berarti kan true, ya. Kalau true berarti dia lakukan looping lagi, gitu ya. Nah, dia akan lakukan looping lagi, berarti cetak di sini. Perulangan, nah ini ya, ke, gitu ya, perulangan ke, nah kita cetak X-nya adalah 2, gitu ya. Nah, kemudian 2 plus plus, berarti 2 ditambah 1, ya, berarti menjadi 3. Nah, X-nya 3 di sini. 3 kurang dari sama dengan 10. Oke, berarti masih benar, ya, masih true, berarti dia lakukan perulangan. Looping terus, ya. Sampai berapa X-nya? X-nya berarti sampai 11, ya. Sampai 11. Kalau X-nya 11, ya, 11 kurang dari sama dengan 10, nah ini kan kesimpulannya kalau 11 berarti dia false. Kalau false mana? Kalau false itu berarti ke sini, ya, return 0. Nah, itu perbedaannya, ya. Perbedaan antara do dan
while ya. Nah, tadi kan while, nah sekarang do while ya. Jadi kalau do while itu dia satu kali dulu masuk ke badan perulangan ya tanpa mengecek syarat atau kondisi. Kemudian di akhir badan perulangan dia akan cek kondisinya gitu ya. Nah, itu jalannya apa namanya perbedaan antara while dan do while gitu ya. Nah, ini hasil eksekusinya. Oke, kemudian nah ini adalah untuk menentukan nilai akhir ya. Untuk menentukan nilai akhir, nah, tapi dia menggunakan perulangan ya. Dia menggunakan perulangan. Nah, di sini kan kita bisa modifikasi nih untuk pengolahan nilai akhir ya. Nanti masukkan absen, masukkan tugas, masukkan kuis, masukkan UTS, masukkan UAS ya. Nah, kemarin yang ada nggak yang UTS-nya ini ya untuk yang menentukan nilai akhir. Saya lupa di kelas ini atau yang lain. Oke, ini adalah untuk menentukan nilai akhirnya ya, menentukan nilai akhirnya. Nah, ini rumusnya untuk menentukan nilai akhir karena absensi 10%, tugas 10%, 10% itu kan 0,1 ya. Kemudian kuis 10%, kemudian UTS 30%, kemudian UAS 40%. Nah, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka nilainya A dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi di sini dia akan lakukan konfirmasi ya. Apakah transaksi nanti akan diulangi? Ya, kalau diulangi berarti Anda harus mengisikan lagi untuk absen, tugas, kuis, UTS, UAS gitu ya. Nah, kalau misalkan jawab Y, nah di sini ya, kalau misalkan jawabnya Y, ya, Y besar atau Y kecil, maka dia akan lakukan perulangan. Ya, kalau tidak, maka dia kalau T, maka dia berhenti dari perulangan. Ya, nah itu kasusnya. Jadi kita lakukan untuk perulangan untuk pengolahan nilai akhir, ya. Nah nanti jalannya, oh ini enggak ada ya. Nah nanti jalannya programnya dia akan meminta Anda masukkan pengolahan nilai akhir, masukkan absen, kuis, tugas, UTS, UAS, gitu ya. Kemudian dicetak, diproses ya untuk nilai akhirnya, ya. Dapatnya berapa, kemudian ditentukan. Kalau nilai akhirnya lebih besar sama dengan 80, maka nilainya A. Kalau lebih besar sama dengan 70, maka nilainya B. Kalau besar 60, maka nilainya C, gitu ya. Nah, nanti di akhir perulangan di sini dia diminta untuk confirm, ya. Apakah akan ulangi lagi, ya. Kalau jawab Y, nah berarti dia ngulang lagi ke atas. Anda diminta untuk masukkan lagi absen, tugas, kuis, UTS. Kalau misalkan Anda jawab T, ya, T yang ini ya. Nah, ini berarti dia akan ke return ya. Dia akan keluar dari perulangan kalau T gitu ya. Jadi kalau misalkan selama dia menjawab Y, Y besar atau Y kecil di sini ya, Y besar atau Y kecil, maka dia akan selalu looping gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini kasusnya sama ya untuk yang studi kasus ya. Ini kasusnya sama dengan yang ini ya. Nah, ya, sama. Ya, jadi Anda bisa selesaikan untuk studi kasus ini dengan menggunakan ini. Ya, tinggal Anda modifikasi saja dengan yang sudah-sudah ya. Dulu kan sudah Anda diminta untuk masukkan berdasarkan menu bidang datar nih. Kalau misal persegi panjang ya Anda masukkan panjang dan lebarnya. Kalau segitiga nanti Anda masukkan alas dan tingginya. Kemudian kalau lingkaran berarti Anda minta masukkan jari-jarinya, gitu ya. Nah, berarti nanti Anda diminta untuk melakukan proses perhitungan berdasarkan menu bidang datar. Nah, kemudian Anda diminta apakah akan diulangi lagi prosesnya atau tidak. Kalau ya, berarti dia tampilkan lagi menu luas bidang datar. Kalau tidak, berarti keluar dari program. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya, Ya. untuk absen gimana ya Pak? Belum bisa. Oh, saya kira mau nanya